Oke, kembali lagi di channel ini dan kali ini kita akan membahas soal US Matematika kelas 6 ataupun USBN Matematika kelas 6. Belum selesai UAS, belum selesai UTS ya, kita udah langsung membahas US atau USBN. Karena memang kelas 6 ini akan sangat banyak ujiannya. Dan meskipun UN dihapus, tapi yang namanya ujian sekolah pasti tetap ada. Nah, ini merupakan bagian pertama. Seperti biasa di channel ini setiap ujian akan dibahas dalam beberapa bagian. Jadi kalau nanti baru jumpa video ini atau bagian pertama, segera cari bagian selanjutnya, baik itu bagian kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, kita langsung mulai dari nomor 1 ya. Dan untuk materi US atau USBN ini tidak semuanya dari kelas 6 ya, tapi ada juga dari kelas 4 dan kelas 5. Seperti nomor 1 ini kita balik lagi ke namanya bilangan bulat. Hasil dari 1480 dibagi dengan dalam kurung 1015 dikurang dengan 995, kemudian ditambahkan dengan 567. Nah, memang kita kalau mengerjakan seperti ini kita ingat selalu kabataku, kali bagi tambah kurang. Tapi ada yang lebih tinggi daripada kabataku itu, yaitu dalam kurung. Nah, kalau ada yang dalam kurung, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Untuk 1015 dikurangkan dengan 995, ya, dikurangin 5 kurang 5 0. Nah, 1 dikurang 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tersisa 2 ya. Berarti kita turunkan 2. Nah, yang ini kan 10 udah dipinjam 1, jadinya 9 kurang 9 0. Jadi hasilnya adalah 20 untuk yang di dalam kurung. Jadi kalau kita tuliskan lagi 1480 dibagi dengan 20 ditambah dengan 567. Nah, sudah tidak ada lagi yang di dalam kurung, jadi kita bisa pakai kali bagi tambah kurang atau kabataku, berarti 1480 dibagi dengan 20. 1480 dibagi dengan 20. Nah, kira-kira kalau kita ambil 6 kali 2 itu 120, masih kurang dari 148. Kalau kita coba lagi 7 kali 20 140, udah lebih mendekati ya. Tapi bisa nggak kita ambil 8 kali 20 itu 160, udah lewat dari 148. Jadi yang paling tepat kita ambil 7 kali 20 itu 140 sama dengan 0, 8 kurang 0 itu 8. Nah, 80 bagi 20 itu 4 kali 20 80, pembagiannya selesai. Jadi untuk operasi kedua ini itu hasilnya adalah 74. Kita turunkan lagi ditambah 567. Nah, ini kita tambahkan ya. 567 ditambah dengan 74, 7 tambah 4 11, naik 1, 7 tambah 7 itu 14, naik 1 lagi itu 641. Untuk jawaban nomor 1 ada di opsi yang C. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 2, ini soal cerita. Seluruh peserta diklat akan disediakan 60 kamar hotel. Nah, kemudian katanya setiap kamar dihuni oleh 2 orang. Dalam pembagian tugas, panitia akan membagi menjadi 12 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari titik-titik orang. Jadi setiap kelompok berapa orang? Kalau kelompoknya ada 12. Nah, sebelum kita mencari itu, kita cari dulu berapa total orangnya. Tadi kan katanya ada 60 kamar hotel. Nah, dalam setiap kamar katanya ada 2 orang. Jadi kita untuk mencari jumlah orangnya, tinggal kita kalikan antara kamar hotelnya dengan setiap kamar itu ada 2 orang, jadi kali 2. 60 kali 2 itu 120. Nah, jadi seluruh peserta diklat di nomor 2 ini ada 120 orang. Dan kemudian katanya dari 120 orang ini akan dibentuk 12 kelompok. Nah, jadi kira-kira satu kelompok berapa orang? Nah, itu adalah pertanyaan soalnya. Ya udah, kita tinggal bagi total orangnya dengan jumlah kelompoknya. Kelompoknya kan ada 12. Nah, ini 12 sama-sama kita coret. 12 bagi 12 itu 1. Nah, ini ada 0 jadinya 10. Cepat kan? Jadi untuk setiap kelompok, kalau kelompoknya ada 12 itu ada 10 orang, ada di opsi yang A. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 3, hasil dari 60 dikali ya
dikali dengan minus 3, kemudian ditambah dengan 108 dibagi dengan 12. Nah, ini bisa kita pakai konsep Kabataku. Untuk 6 kali 3 itu berapa? 6 kali 3 kan 18. Nah, ini karena 60 ada nolnya, tinggal tambahin 0. Dan ini negatif, tinggal tambahin negatif. Nah, untuk yang di sebelah sini kita bagi pistol ya. 108 dibagi dengan 12. Nah, kalau kita ambil yang paling jauh, misalnya 10. 10 kali 12 itu udah 120. Udah lewat dong dari 108. Kalau kita turunkan lagi 9. 9 kali 12, 9 kali 12 itu ya 108. Jadi 108 bagi 12 itu hasilnya adalah 9. Jadi 108 ditambah dengan 9. Nah, kalau adik-adik bingung untuk operasi bilangan bulat seperti ini, kita bisa tukar kok posisinya. Ini kan kurang ya atau negatif. Jadi yang 9-nya kita pindahin aja ke depan. 9 dikurang 180. Kira-kira maknanya sama nggak antara yang atas dengan yang bawah? Sama dong, ya kan? Yang ini negatif, di sini juga tetap negatif. Yang 9-nya di sini positif, di sini 9-nya juga tetap positif. Jadi makna antara yang di atas dengan yang bawah itu sama. Nah, 9 kurang 180 itu udah jelas dia negatif karena 9-nya lebih kecil ya. Itu negatif berapa? Ya dikurangin aja, 180 dikurang dengan 9 itu 171, ada negatifnya. Jadi opsinya ada di yang A. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Bibi mempunyai gula sebanyak 3/5 kg. Digunakan untuk membuat minuman sebanyak 2,5 kg. Nah, kira-kira kalau digunakan itu berkurang atau bertambah gulanya? Kalau digunakan berarti diambil ya, berarti berkurang dong. Jadi dikurang 2,5 ya. Kemudian kata soalnya, Bibi membeli gula 3/4 untuk persediaan. Nah, jadi dia beli. Kalau dia beli tentu bertambah gula si Bibi. Jadi tambahnya 3/4. Nah, kemudian pertanyaan soalnya, jadi gula yang dimiliki Bibi sekarang adalah, nah kita tinggal selesaikan operasi hitung ini. Kalau kita lihat di sini ada pecahan campuran ya, kemudian ada pecahan biasa. Nah, untuk yang pecahan campuran ini bilangan pokoknya, ini yang 4 sama 2 ini langsung kita pisahkan, berarti 4 dikurang 2 ya, kita pisahkan. Maka tersisa yang pecahannya saja. 3/5 ditambah dengan setengah ditambah dengan 3/4. Nah, untuk menjumlahkannya, ingat dong pelajaran mengenai KPK. Kalau mau pakai cara kamu sendiri ya nggak masalah sih, cuman aku ada cara lain. Kita ambil penyebut yang paling besar dulu. Antara 5, 2 dengan 4 yang paling besar yang mana? Yang paling besar angka 5 kan? Nah, kita ambil angka 5, kemudian kita tambahkan terus dengan 5, sampai nanti hasilnya itu bisa dibagi dengan angka 5, bisa dibagi dengan angka 2, bisa dibagi dengan 4. Langsung aja kita coba deh. 5, kalau 5 dulu deh, 5 aja. Bisa nggak 5 dibagi 5? Bisa ya, hasilnya 1. 5 bagi 2? 5 bagi 2 dia nggak bulat, dia pecahan. Nah, 5 bagi 4 juga tidak bulat atau pecahan. Kita tambah lagi 5. Kalau 5 tambah 5 jadinya 10. Nah, 10 bagi 5 bisa hasilnya 2. 10 bagi 2 bisa hasilnya 5. Tapi kalau 10 dibagi 4 itu dia pecahan. Nah, pokoknya kita tambah terus dengan 5 sampai nanti hasilnya itu bisa bulat semuanya. Tadi kita udah 5 sekali ditambah dengan 5, 10. Udah kita coba nggak mau, kita tambah sekali lagi. Nah, tambah 5 jadi 15. 15 bagi 5 bisa hasilnya 3. 15 bagi 2 nggak bisa, dia berkoma atau pecahan. Begitu juga dengan dibagi 4. Kita tambah lagi jadi tambah 5. Nah, 10 tambah 10 20 nih. 20 bagi 5 bisa ya 4. 20 bagi 2 bisa juga 10. 20 bagi 4 5. Nah, berarti 20 ini bisa dibagi ke tiga-tiganya. Jadi kita pakai untuk penyebutnya itu 20. Langsung aja kita kerjakan seperti pecahan biasa. 20 bagi 5 itu 4. 4 kali 3 12 ditambah dengan 20 bagi 2 10. 10 kali 1 itu 10. Kemudian 20 bagi 4 itu 5. 5 kali 3 15. Nah, untuk yang ini rupanya negatif ya. Sorry, kita salah. Jadi ini dikurang, kemudian ini dikurang. Jangan lupa bilangan pokoknya 4 kurang 2 itu 2. Nah, kemudian kita selesaikan 12 kurang 10. 12 kurang 10 itu 2 ditambah dengan 15 ya. Ditambah dengan 15 per 20. Nah,
2 tambah 15 berapa? Ya, 2 tambah 15 itu adalah 17. Jadi 2 untuk bilangan pokoknya ini ditambah dengan 17 per 20. Jadi hasilnya adalah 2 17 per 20. Ada di opsi yang C. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 5. Hasil dari 1 per 4 dibagi dengan 0,6 dikali dengan 2 per 5. Nah, di sini kalau kita lihat di opsi jawabannya itu dia pecahan ya. Jadi untuk yang ini kan desimal, kita ubah dulu ke dalam pecahan. Untuk mengubah yang ini 0,6 ini kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Ada 1 angka ya di belakang koma. Jadi karena hanya ada 1 angka, jadi kita pakai yang nolnya cuma 1, yaitu 10 per 10. Nolnya 1 kan? Nah, 10 per 10 ini kita kalikan dengan 0,6. Nah, 0,6 kali dengan 10 itu adalah 6. Nah, 10 itu tetap jadi penyebutnya. Jadinya 6 per 10. Kemudian ini untuk yang pecahan campuran. Karena kita operasi hitungnya bagi sama kali, kita tidak bisa pakai pecahan campuran. Kita harus ubah dia ke dalam pecahan biasa. Caranya bilangan pokoknya dikali dengan penyebutnya, yaitu 4. Jadi 1 kali 4, 4. Kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Jadinya kalau dari awal 1 kali 4, 4. 4 tambah 1 itu 5. Jadi ini kalau kita ubah dalam pecahan biasa adalah 5 per 4. Nah, kita tulis ulang. 5 per 4 dibagi dengan 6 per 10 dikali dengan 2 per 5. Nah, kita mau mulai dari kiri dulu. Ya, bisa juga sih. Langsung aja. 5 per 4 dikali dengan 10 per 6. Nah, ini kita kalikan. 5 kali 10, 50. Dibagi dengan 4 kali 6 itu 2, 24. Nah, disambung sama yang ini ya. Ini kan dikali. Jadi dikali 2 per 5. 50 dibagi dengan 5 itu bisa ya. 5 bagi 5, 1. Jadi ini 10 yang di atas. Nah, kemudian 24 dengan 2. Sama-sama bagi 2. 24 bagi 2 itu 12. Nah, yang di atas tadi 10. Yang di bawah 12. Kalau kita berhenti di sini untuk soal esai sih mungkin bisa. Tapi kalau di soal pilihan ganda kita harus sesuaikan dengan opsi yang ada. Kalau kita lihat kan belum ada nih pilihannya 10 per 12. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi dengan 2. 10 bagi 2, 5. 12 bagi 2 itu 6. Jadi untuk nomor 5 ada di opsi yang B. Nah, untuk bagian kedua, ketiga, keempat silahkan lihat di bawah kiri layar. Aku ucapkan terima kasih.